friendline.co. Halo teman-teman trader, jadi hari ini kita sudah transaksi beberapa pair yang sudah kita forecast. Jadi di sini ada TradingView, Friendline.co, dan di sini ada forecast yang sebelumnya sudah sempat kita forecast di TradingView. Jadi di sini ada gold. Jadi kita ngepost ini 13 jam yang lalu dan hasilnya ini sudah running sesuai forecast, sudah running hampir 300 pips. Bahkan kalau dari bawah nih sudah sekitar 300 pip. So sekarang saya sama teman-teman sekalian kita record dan kita review Sunday Market Breakdown yang sudah dibuat oleh Bro Fatih, dan mungkin sekarang kita akan mencari cuan bareng. Mungkin dari teman-teman ada yang mau request bear? Ada yang mau request nggak Tuts? Udah pasti gold. Udah gold. Jadi dari tadi sampai yang JPY yang clear kayak gini, ada flag sudah di forecast tapi GN tuh, GN tuh. gimana? GN GBP New Zealand masih bisa turun tuh kayaknya tuh. Waduh, ini yang udah di forecast kayak gini nih, kenapa bisa kelewatan Wat? Bukan, nggak ada momen entry, nggak dikasih peluang. Nggak dikasih peluang. Iya, waktu di ini kan kita nengoknya tuh waktu break trend line support, bukan pas di resistnya nih. Di sini kan? Iya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi yang saya lihat di dalam market di sini Jepang mulai menguat lagi dan lawan dari Jepang itu rata-rata bearish. Let's say sebagai contoh kita cek pertama di KJPY. Nah jadi di sini kita buka time frame daily dulu. Oke, kita buka time frame daily. Yang dimana di time frame daily ini dia sudah breakout resistance, dan nampaknya di sini kita melihat ada sebuah resistance trendline yang direspect oleh CAD-JPY. Di sini saya sudah sempat forecast di beberapa hari yang lalu, bisa dicek di TradingView, Friendline.co, dan di sini kita bisa melihat dengan sangat jelas sudah ada beberapa candle rejection dari CAD-JPY. Dia sudah berada di area resistance. Nah, di sini dia sudah memasuki zona resisten dan saya buatkan sebuah trendline, which is dari trendline ini dia membentuk sebuah ascending channel. Oke, mari kita breakdown ke time frame 4 jam. Nah, di sini di time frame 4 jam ciri khas dari CAD-JPY itu sudah sangat jelas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ciri khas dari pair CAD ini dia lebih suka false break. Jadi kalau kita lihat dengan kasat mata saja di sini kita sudah bisa melihat dengan clear banget adanya false break di area ini. Jadi di sini yang saya lingkari ini dia ngebreak tetapi dia langsung masuk lagi ke dalam. Ini ciri khas dari KJPY yang dimana kita akan mencari peluang untuk entry besok. Mungkin peluang itu akan kita breakdown sampai di time frame 15 menit. Nah, di sini ada support dan coba kita cek ke time frame 1 jam. Ciri khas Canadian. Nah, di sini di time frame 1 jam sangat clear. Jadi dari sini dia ngebreak trend line dan tertahan di area zona yang sudah sempat saya buat. Jadi sekarang kita akan mencari momentum bearish karena tadi kita sudah melihat bahwa Canadian dollar dia sudah sampai Canadian Japanese yen dia sudah sampai di area resisten dan telah memasuki zona. Jadi di sini plan saya di sini Canadian dollar ini dia breakout dulu ke area support. Sampai dia breakout berarti itu menandakan Canadian JPY ini memiliki yang namanya struktur baru atau dia akan menjadi lower low, dan ketika dia sudah break di area ini maka kita akan mencari pullback dari Canadian dollar yang membentuk lower high. Jadi kita let it flow dulu, mungkin dari sini dia akan membentuk flag atau dia bakal break dulu lalu dia pullback ke sini,
atau nanti ke area Fibo, kita masih WNC dulu. Karena dari sini kita bisa melihat adanya candlestick bearish yang sangat kuat. Oke, dari sana ada yang mau ditanyain nggak untuk Canadian dollar? Kok lemes lu? Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Enggak. Clear. Udah. NZ di GPY itu masih bisa udah nyari sell kayaknya coach. Yes. Nah, habis ini kita bahas New Zealand GPY. Kebetulan lagi 2 hari itu ada news besar dari New Zealand. High impact tuh ada 2 kalau nggak salah tadi. Udah sempat saya cek. Jadi coba kita forecast ke New Zealand GPY. Seperti biasa, time frame daily di sini dia sudah membentuk ascending channel, clear banget. Di sini ada shooting star. Mungkin jika besok closing candlenya shooting star, dia bakalan lanjut bearish. Di sini sudah kita lihat ada tertouch dari New Zealand GPY. Mirip-mirip semua rata-rata pattern dari GPY. Apa tuh? Jadi di sini kalau kita lihat zoom out, nah pair New Zealand GPY ini sudah masuki area resisten sebelumnya di sini, dan dia langsung reject membentuk sebuah pattern. Ini sangat clear banget, dan mungkin dari adanya ascending channel ini New Zealand GPY bakalan drop. Oke, kita cek ke time frame 4 jam di sini. Time frame 4 jamnya terlihat masih impuls. Jadi bullish di sini impuls, dan kita akan mencari perubahan pattern dari higher high menjadi lower low dan lower high. Jadi dari New Zealand GPY di sini kita akan mencari titik entry di time frame 15 menit. Nah, di sini potensinya dia menjadi head and shoulder di 15 menit. Di sini ada left shoulder, head, dan right shoulder. Kemungkinan nanti kita bakalan entry nanti atau besok selama kita menemukan momentum, entah dia bakalan stuck di sini lalu dia membentuk flag, atau dia break di area support, break support lalu pullback seperti biasa. Jadi kita akan mencari konfirmasi besok bagaimana kelanjutan dari New Zealand GPY. Itu rata-rata semuanya pair yang berlawanan dengan GPY melemah karena GPY sudah mulai comeback, dan rata-rata pair yang berlawanan dengan GPY itu sudah memasuki area resisten. Oke, dari semua yang tadi saya bahas, CAD GPY dan New Zealand GPY, ada yang mau ditanyain nggak? Clear. Oke, clear. Kita udah punya 2 watchlist yang memungkinkan itu pipsnya besar banget. Mungkin kalau kita ukur di sini, let's say besok kita entry di bawah, ada flag, si stop loss ya sekitar 30 pip. Tujuan kita ini untuk swing bisa sampai ke area 187 pip atau 200 pip lah, paling enggak 200 pip kita kantongin dari New Zealand GPY, Canadian GPY, dan ntar yang ada GPY nya. Kita coba next ke GJ. Nah, GJ pun juga sama, dia sudah respect terhadap trendline resistance yang sudah pernah saya buat, dan di sini dia membentuk frontline pattern di time frame kecil. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada sebuah pattern di area resistance. Berarti di sini kita akan menunggu dia membentuk sebuah bearish flag atau satu pattern continuation untuk kita bisa in di dalam per GJ. Oke, overall GJ, NZD JPY dan Canadian JPY sudah mirip-mirip. Lalu ada Euro JPY sudah ngedrop banget. Ini sudah sempat saya forecast tapi saya nggak pantau. Sini dia respect resistance double top, potensi menjadi ascending broadening wedge, dan langsung drop. Oke, kita akan menunggu flag atau dia pullback atau yang lain.
kita akan mencari confirm, bantuin buat teman-teman yang lain, bantuin pantau. Terus kalau dia udah pullback atau membentuk flag bisa diinfo di grup, jadi kita cuan bareng-bareng di grupnya. Lalu di sini bisa kita pasangin trendline juga. Nah, di sini ada sebuah trendline. Paling enggak nih dia bakalan turun dulu ke sini ke area trendline. Turun ke area trendline lalu dia membentuk lower high dan kita akan execute ketika dia membentuk lower high. And then next pair XAUUSD deh. Gold. Nah, gold ini berjalan sesuai dengan forecast hanya dengan menggunakan time frame 5 menit saja. Seharusnya ini teman-teman yang tadi itu bullish penan bisa entry ketika dia pullback dan ya mengantongi udah sekitar 190 pips. 200 pips. Ya kurang lebih 200 pips. Dari bullish penan yang sempat saya share di time frame 5 menit itu sudah mengantongi 200 pips. Kenapa? Ya karena di dalam time frame 4 jam di sini sudah sangat clear ada sebuah pattern falling wedge yang sudah sempat kita forecast sebelum-sebelumnya ketika kita live. Dan bahkan waktu saya ke rumahnya Jigong nih, saya sampai bilang 100% gold bakalan naik. Ingat gak Gong? 100% Ya. gold bakalan naik. Dan hasil dia ngehold. Halo, selamat malam. Malam Sore, Vales. Langsung matiin. Bahkan Oh, waktu sorry baru join. Oke, welcome. Bahkan waktu Siap, Coach. saya ke rumah Gong Kris nge-cheer tuh, saya sampai bilang 100% gold bakalan naik dan waktu itu keadaan Gong Kris entry di time frame 4 jam nih. Kalau Gong Kris hold tuh sekitar 270 pips, tetapi dia udah tak suruh nge-locking profit aja main aman. Nah, di sini kita melihat ya, di sini di resistan ini ada sebuah pantulan yang sudah dibuat oleh gold yang dimana kemungkinan besar gold akan stuck di area ini dan dia akan mulai membentuk higher low. Untuk kedepannya dia lebih plong lagi untuk naik. Dan kalau teman-teman nonton di video YouTube Friendline itu udah sering banget kita forecast bareng dan hasilnya itu udah kelihatan kan. Nah, mungkin di sini gold bakalan area untuk dia nyentuh itu ada di 18.15, lalu dia akan paling enggak dia akan membuat higher low untuk meneruskan kenaikannya atau sebuah pattern continuation seperti flag, penan dan segala dan yang lain-lain. Jadi untuk gold skenario ketika dia sudah sampai di area 18.17 ini, kita akan menunggu satu buah konfirmasi, entah itu flag atau higher low, itu kita akan lihat nanti. Dan congratulations buat teman-teman yang udah follow forecast kita, forecast yang sudah kita buat, walaupun sambil nge-cheer itu cuan kok. Jadi trading itu nggak serius-serius saja, terus bisalah kita santai-santai dikit. Dan Mobile Legend bisa, nge-gym bisa, jangan fokus-fokus saja. Yang penting selama kita pakai lot yang benar, itu pasti akunnya growing. Trust me, it works. Trust me, it works. Oke, gold udah kan? Clear kan? Sesimpel itu aja saya nge-forecast untuk gold. Karena udah dari lama banget saya udah sempat bilang gold itu butuh nyentuh ke area ini baru dia plong naiknya, dan itu sudah terjadi, benar-benar terjadi. Dari bearish penan ini sampai ke bawah, sampai kita cari buy-nya, benar-benar kita follow dari trendnya gold ini. Jadi misalkan nanti dia nge-break trendline falling wedge sih, pasti dia akan ke area 19.13. Ya paling nggak dia bakalan ke sana. Oke, untuk gold mungkin segitu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau request pair nggak? Ji, mau nanya Ji, Yes. bullish penan tuh yang mana namanya ya? Bullish penan tuh yang segitiga benderanya segitiga ki. Oh ini ya? Nih.
di time frame 5 menit tadi tak forecast. Nah, jadi Siap, after siap. dia break di sini, dia pullback. Nah, dari sini nih start dia bikin higher high, higher low, higher high seperti itu. Siap, siap. Thank you, Ji. Siap. Gimana nih? Ownernya kemarin saya ke rumah rakyat udah ngajak pasukan. Lagi gelam, no. Padahal udah pengen beli ikut biar sharing-sharing sama teman-teman yang lain. Bung Mantirta beli nggak ada kemarin ada. Kemarin gini ceritanya Ki, kan aku udah Gimana? mau beli Holy Tirta mau minum, tapi Ki ada malu aku jadinya bawa minuman ke sana. Gila, sore itu ku udah panas li badanku, Ci. Balik aku lagi pulang. Udah kena aku nungguin tuh. Kayak Bima sana. Iya ya nggak apa-apa, next deh. Next kita cheer lah. Oke, dari gold mungkin seperti itu. Dan jika dia nggak sampai di area 18-16, ya udah kita bakalan nunggu dia pullback atau dia bentuk flag yang besar atau gimana, baru kita execute, cari yang pasti-pasti aja. Dan lagi ada yang mau request selain gold? Nggak ada yang request nih. Udah. GU nggak ada peluang. GU double top potensi. Jadi GU nih sebenarnya dari per GBP itu biasanya dia satu gerakan. Cuman di sini memang gara-gara faktor Jepang yang kena gempa tuh ngebikin dia beda candle chartnya. Nah, jadi kalau kita cek di dalam time frame daily, GU ini sudah memasuki area. Nah, di sini kalau kita bikin garis horizontal, satu, dua, terus kita cek weekly dulu. Nah, dari GU itu sendiri kalau kita zoom out di weekly, di sini tuh ada sebuah area yang lumayan strong yang saya buatin garis tadi. Di weekly ini ada beberapa pantulan. Di sini pas banget ada beberapa pantulan di time frame weekly. Mungkin ini adalah sebuah area yang agak strong ya. Jadi nggak segampang itu untuk di break. Tetapi melihat respon dari candlesticknya GU ini, di sini kan kita bisa melihat dengan sangat clear. Yang saya panahin ini candlesticknya masih kuat-kuat banget, masih strong-strong banget. Jadi untuk saya pribadi di sini GU ini bisa naik ke area resisten. Di sini ada area shadow atau dia ini bakalan bearish. Jadi kita akan lihat dulu konfirmasi dari daily candle-nya ini, apakah besok akan ada bearish engulfing atau enggak. Nah, sambil kita nunggu dia closing, ada baiknya kita ngelihat di time frame kecil juga di sini. Di sini kan kita ngebuat trend line. Di sini ada trend line dari higher low, higher low, higher low, dan di sini coba kita garisin bikin trend line juga di sini. Ada yang ingat ini pattern apa namanya? Ada yang ingat nggak pattern apa nih namanya? Coba dong jawab. Dan kebangsaan. Bukan. Bukan. Turun dia habis ini nih. ABW. WW, betul. Nah, jadi di sini biar cepat aja. Di sini adalah ada pattern ascending broadening wedge yang dibentuk oleh GBP USD, dan di sini berpotensi menjadi pattern kebangsaan trend line. Oke, coba kita cek di time frame 1 jam. Nah, di sini pattern kebangsaan trend line muncul lagi. Jadi tadi itu false dan sekarang setengkara deh. Ini beneran jadi pattern kebangsaan. Nah, jadi simpelnya di sini di area resisten dia membentuk sebuah correction. Di area resisten dia membentuk sebuah correction
yang dimana dari correction ini akan menjadi titik puncak GU ini bearish. Kenapa begitu? Karena sudah sering kali saya menggunakan metode seperti ini dan itu udah teman-teman bisa buktiin sendiri. Jadi setiap ada pattern seperti ini, ada correction di area resisten, kemungkinan besar itu dia bakalan bearish. Dan di sini juga di time frame 1 jam sudah ada satu shooting star yang mungkin akan membawa GBP USD ini melanjutkan penurunannya atau reversal. Jadi kita akan mencari untuk lebih amannya ketika dia membuat sebuah flag di time frame 15 menit, ada bearish flag, itu kita baru execute. Nah, jadi yang tadi kita entry itu kan false. Dari false break tersebut dia bisa aja berevolusi. Kalau kita tarikin ke sini. Nah, kalau kita tarikin ke sini, ini juga bisa menjadi tertouch dari GBP USD. Nih, saya tebelin. Saya hilangin dulu nih. Nah, di sini ada potensi tertouch yang dimana biasanya jika sudah ada tertouch seperti ini dia kemungkinan besar akan reversal. Tetapi balik lagi di sini bullish candle dari GBP ini sangat strong banget. Di sini strong banget bullish candlenya dan kalau kita lihat candle merah ini selalu di reject di area ini. Which is ini bisa aja dia lanjut naik. Atau kalau enggak gitu dia break ke bawah lalu pullback ke area ini baru dia turun. Ada dua kemungkinan, antara dia langsung naik atau dia ngebreak buat lower high dan lanjut turun. Itu kita masih belum tahu. Jadi lebih baik kita menunggu dulu sampai adanya confirm bahwa GBP USD ini mau reversal. Anyway, kita bahas DXY dah dulu. Nah, seperti yang tadi saya forecast juga waktu lagi di Starbucks, tadi Gung Kris ngajain left trade. Nah, di sini yang saya bilang, di sini itu strong area untuk DXY. Nah, kalau kita lihat di sini dia masuk ke dalam zona, dia langsung pullback. Di sini memang berpotensi menjadi head and shoulder memang. Cuman kalau kita lihat di sini ada beberapa area yang terpantul di area ini. Ada beberapa area yang terpantul di area ini, which is dari sini ini kita bisa berasumsi bahwa ini adalah strong area dari DXY. Bisa aja dia lanjut naik atau bisa aja dia ngebreak. Jadi kita masih butuh confirm untuk DXY ini sendiri, kemanakah alurnya dia. Misalkan dia akan bullish, berarti kalau kita lihat di daily time frame, nah di sini kan bisa aja menjadi impulse higher high, higher low, higher high, bisa aja nih menjadi higher low dan bentuk higher high lagi. Who know kan? Jadi kita bisa nyari konfirmasi lah dulu. Kebetulan juga minggu ini dari USD nggak ada berita yang membuat pair tersebut terbang atau bergerak cepat atau volatility tinggi. Jadi kita masih butuh menunggu lah untuk DXY ini sendiri. Mungkin dia akan ngetes lagi kah ke area resisten, kita masih belum tahu. Jadi kita masih nungguin aja dulu, lebih baik cari konfirmasi. Dan kita udah punya watchlist, itu ada di pair JPY semua. So tinggalin dulu USD, kita fokus ke pair yang ada JPY nya dulu. Mending kita fokusin di pair JPY lebih banyak cuannya, karena memang dia sudah di daily time frame sudah memasuki area resisten. Itu yang pertama yang saya pertimbangkan. Lalu di daily time frame ini dia, kalau kita lihat di stokastik, kita cek stokastik. Nah, di stokastik ini dia sudah ada bearish divergence di time frame daily. Nah, jadi potensinya dia untuk turun ini benar-benar bagus. Jadi high probability banget untuk per JPY ini semua.
Apalagi closing candle-nya ini menjadi shooting star besok. Ini bakalan saya pantau di PRJPY. Ingetin New Zealand JPY, CAD JPY, habis itu Euro JPY, GBP JPY, itu uang semua kok. Dipantau aja. Jadi tinggalin aja dulu pair yang isi USD karena dia belum jelas bergeraknya. Kita cari yang jelas-jelas aja. Nah, kebetulan segitu aja mungkin yang saya jelaskan untuk malam ini. Mungkin kalau ada yang mau nanya bisa langsung aja chat atau ngomong langsung. Dan see you on the next video.